Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dini Eksanti dari Universitas Maulana Malik Ibrahim, Fakultas Syariah, Prodi Ilmu Hadis, akan memenuhi tugas saya, tugas studi fikih. Di sini saya akan mengangkat atau menjelaskan yakni 4 mazhab populer dalam Islam. Sebelumnya saya di sini akan menjelaskan apa sih mazhab itu. Mazhab itu yakni aliran pemikiran dalam Islam yang lahir dari para ulama besar atau mujtahid dalam memahami isi Al-Quran, hadis, ijma dan qiyas. Di sini bertujuan untuk memudahkan umat Islam dalam menjalankan hukum syariat dengan sah dan aman. Yang pertama yaitu mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi ini lahir di Kufah di Irak, yang mana di sana menjadi pusat interaksi budaya, sosial dan ekonomi. Di sana dihuni oleh berbagai kelompok masyarakat dengan persoalan hukum yang kompleks seperti perdagangan, interaksi perdagangan, perjanjian dan sengketa sosial. Di sana muncul masalah-masalah baru yang tidak ada pada masa Nabi, sehingga di sana membutuhkan ijtihad yang rasional. Berbeda dengan Madinah, di Kufah ini relatif kurang memiliki riwayat langsung dengan sahabat yang menyertai Nabi, sehingga muncul hadis-hadis palsu yang membuat para ulama di Kufah ini sangat ketat dalam penerimaan hadis. Kondisi ini memicu para ulama, khususnya Abu Hanifah, mengembangkan metode deduktif dan qiyas yang kuat. Abu Hanifah mewarisi tradisi fikih dari ulama besar seperti Ibrahim An-Nakhai dan Hammam bin Abi Sulaiman. Beliau berdua dikenal sebagai ahli ra'yu atau analisis rasional, sehingga mempengaruhi corak mazhab Hanafi yang logis dan sistematis. Beliau dengan nama lengkap Nu'man bin Thabit. Beliau bukan hanya dikenal sebagai ahli fikih, tetapi beliau dikenal sebagai ahli debat dan ahli logika, sehingga kuat dalam menganalisis hukum. Beliau tidak banyak menulis, tapi murid-muridnya lah yang menyusun metode dan menyebarkan mazhab tersebut, seperti Abu Yusuf dan Muhammad Asy-Syaibani. Beliau berdualah yang memperkuat mazhab hingga menjadi mazhab resmi di beberapa kekhalifaat. Yang menjadi tantangan pada mazhab Hanafi ini yaitu di Irak ini sebuah wilayah yang cepat berkembang, sehingga muncul kasus-kasus seperti politik, ekonomi dan masalah sosial yang lain, dan termasuk masalah kasus relasi antar agama seperti dhimmi, mu'ahad, musta'man dan harbi. Perlu diketahui dhimmi itu non-muslim yang menetap dalam negara Islam dan mereka mendapatkan perlindungan dengan membayar jizyah. Apabila mu'ahad yaitu mereka yang memiliki perjanjian damai. Kalau musta'man mereka yang memiliki perjanjian sementara untuk masalah tertentu, memiliki tujuan tertentu. Kalau harbi yaitu mereka dalam keadaan peperangan dan permusuhan, sehingga mereka harus diperangi. Banyaknya permasalahan yang tidak ditemukan teksnya secara langsung dalam Al-Quran dan hadis, sehingga mazhab Hanafi inilah yang memperluas qiyas, istihsan dan urf. Dan mazhab Hanafi inilah yang menjadi pelopor dalam pembentukan kaidah fikih
penyusunan metodologi, usul fikih yang praktis, dan penggunaan istihsan sebagai pertimbangan kemaslahatan. Yang kedua yaitu madhab Maliki. Madhab Maliki ini madhab yang lahir di kota Nabi Muhammad SAW, yaitu di kota Madinah. Madinah ini memiliki tradisi keagamaan yang sangat kuat karena banyak sahabat Nabi yang tinggal di sana. Praktek ibadah dan muamalah di masyarakat Madinah dianggap sebagai warisan langsung dari Nabi, sehingga menjadi dasar penting dalam madhab Maliki. Berbeda dengan di Irak, di Madinah ini pusat periwayatan hadis yang lebih bersih dari hadis-hadis palsu. Banyaknya perawi-perawi terpercaya yang tinggal di sana, sehingga Imam Malik memiliki akses luas terhadap hadis-hadis berkualitas. Kondisi ini memicu madhab yang sangat menekankan pada hadis dan sunnah Nabi. Beliau dengan nama lengkap Malik bin Anas. Beliau hidup di ilmiah Madinah dan belajar kepada kurang lebih 900 guru. Karya monumentalnya yaitu Al-Mutawatta yang menjadi salah satu kitab hadis fikih pertama dalam Islam. Imam Malik dikenal berhati-hati dalam berfatwa, sehingga madhab ini bersifat teliti dan moderat. Imam Malik sangat berpengaruh oleh ulama Madinah seperti Sa'id bin Al-Musayyib, Urwah bin Zubair, dan Rabi'ah Ar-Ra'i. Beliau ini mengajarkan pendekatan fikih yang menggabungkan riwayat antara hadis dan asar, amal penduduk Madinah, dan pertimbangan maslahat. Kondisi ini membentuk madhab Maliki yang seimbang antara nas dan ra'yu. Yang menjadi ciri khas dalam Imam Malik yaitu menjadikan praktek masyarakat Madinah sebagai hujjah, karena menurut Imam Malik apa yang diturunkan secara turun-menurun di Madinah merupakan ajaran dari Nabi secara langsung. Yang ketiga yaitu madhab Syafi'i. Pada masa madhab Syafi'i ini mengalami perdebatan metodologi fikih karena ada dua kutub besar yaitu ahlu hadits dan ahlu ra'i, sehingga kondisi ini memunculkan butuhnya akan metode usul fikih yang baku, dan hal ini menjadi latar lahirnya madhab Syafi'i. Imam Syafi'i lahir di Gaza. Beliau dibesarkan di kota Mekah dan beliau belajar di Madinah dan Mesir. Perjalanan ilmiah yang sangat meluas ini membuat beliau menyerap metode hadis dari Madinah dan qiyas dari Irak. Kombinasi dua tradisi ini melahirkan madhab yang seimbang, moderat, dan metodologis. Imam Syafi'i berguru langsung kepada Imam Malik sehingga kuat dalam ilmu hadis. Begitupun di Irak, beliau juga berdiskusi dengan ulama madhab Hanafi seperti Muhammad Asy-Syaibani dan Abu Yusuf. Pertemuan dua pendekatan ini mendorong Imam Syafi'i merumuskan kerangka usul fikih yang tertata, mempertemukan antara nas dan rasional. Situasi yang dihadapi pada masa Imam Syafi'i ini banyaknya muncul perbedaan madhab, fatwa yang tidak konsisten, penggunaan ra'yu yang berlebihan, dan perbedaan riwayat hadis. Dan di sini Imam Syafi'i hadir untuk menyatukan metodologi, bukan hanya untuk menguatkan salah satu pihak, tetapi
yang breaking antara hadis dan akal. Madhab Syafi'i ini menetapkan sunnah sebagai dalil utama setelah Al-Quran, dan mengutamakan hadis ahad yang sahih, sehingga dalam madhab Syafi'i penetapan hukumnya Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Beliau berhati-hati dalam penggunaan istihsan, maslahah mursalah dan sad adzariyah kecuali jika sudah diterima oleh syariat. Yang keempat yaitu madhab Hambali. Pada masa ini dunia Islam menghadapi perdebatan antara ahli hadis dan ahli ra'yu. Munculnya aliran-aliran teologis seperti Mu'tazilah dan Jahmiyah, yang mana mereka ini menyimpang dalam akidah, dan munculnya kontroversi politik, fitnah Al-Quran, sehingga situasi ini menuntut adanya madhab yang tegas, memegang nas, dan menolak spekulasi yang berlebihan. Beliau dengan nama lengkap Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani. Beliau seorang ahli hadis terbesar pada zamannya. Beliau hafal lebih dari 1000 hadis. Beliau dikenal sangat kuat dalam zuhud dan keteguhan prinsip. Imam Ahmad hidup di Baghdad, yang mana di sana termasuk pusat ilmu hadis, teologi dan diskusi intelektual. Baghdad menyimpan ribuan perawi hadis, banyak ulama fikih, tetapi juga banyaknya muncul pemikiran rasional yang ekstrim, sehingga lingkungan ini membentuk madhab yang sangat tekstual, selektif dalam menerima ra'yu dan menekankan pemurnian ajaran berdasarkan hadis. Madhab Hambali merupakan kelanjutan tradisi ahlu hadis yang mengutamakan nas Al-Quran dan sunnah Nabi. Ulama hadis pada masanya memegang teguh jika ada hadis sahih, itulah madhab kami. Hal ini mempengaruhi karakter fikih Hambali yang konservatif dan berhati-hati. Imam Ahmad menetapkan hukum dalil yang ketat: Al-Quran, hadis, ijma', hadis mursal atau dhaif jika tidak ada dalil yang lain, dan qiyas. Imam Ahmad menghindari istihsan, maslahah mursalah dan metode spekulatif yang lain untuk mempertahankan kemurnian syariat dari pengaruh rasionalisme yang berlebihan. Dari adanya pengaruh fitnah khalq Al-Quran, di sini Imam Ahmad memiliki tekanan politik pada pemerintahan Abbasiyah yang mengharuskan ulama menerima doktrin Mu'tazilah bahwa Al-Quran itu makhluk. Tetapi di sini Imam Ahmad tetap berpegang teguh pada keyakinan bahwa Al-Quran itu kalam Allah yang tidak diciptakan. Keteguhan beliau menjadikan simbol kesahihan akidah dan penegasan terhadap nas, sehingga meningkatkan kredibilitas madhabnya. Pada awalnya madhab ini tidak secepat madhab lain karena metode penetapan hukumnya yang ketat, baru berkembang ketika pemerintahan Abbasiyah akhir dan menjadi madhab resmi di kerajaan Saudi. Itulah 4 madhab populer dalam Islam. Mengapa ada perbedaan demikian? Karena perbedaan penafsiran Al-Quran dan hadis, perbedaan latar belakang dan zaman, dan perbedaan metode dalam berijtihad. Lalu bagaimana kita menghadapi situasi seperti ini? Kita harus tetap toleransi dan saling menghormati satu sama lain, karena semua itu tetap pada satu tujuan, yaitu berijtihad fisabilillah. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.